Sebelum masuk ke video pembahasan, Mimin ingin memberitahu bahwa Mimin sekarang membuat grup Facebook tentang Tower of God. Jika kalian ingin masuk, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Di sana kalian bisa saling berdiskusi seputar Tower of God maupun anime lainnya. Sosok karakter utama di suatu anime pasti identik dengan kekuatan atau kelebihan yang mereka miliki. Serta biasanya, kemampuan yang mereka miliki berbeda dengan karakter yang lain, dan mungkin bisa disebut paling spesial. Entah karakter utama yang berawal dari lemah menuju kuat, atau sejak awal mereka memang sudah kuat. Cerita seperti ini sangat lumrah terjadi di anime bahkan dari dulu sampai sekarang. Dan di pembahasan kali ini, seperti di judul, kami ingin membahas tentang evolusi BAM dari setiap seasonnya. Dan kami akan sedikit memberitahu bahwa di pembahasan selanjutnya akan terdapat banyak spoiler serta untuk gambar yang kami pakai rata-rata akan berasal dari anime. Dan jika kalian tidak menyukai spoiler, kalian bisa skip video ini dan cari pembahasan yang lain tentang Tower of God di channel ini tentunya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung ke pembahasan. Pada season 1, di sini BAM masih terlihat sangat lemah dan polos. Dia tidak mempunyai kemampuan ataupun kekuatan kecuali semangat dan jiwa tangguhnya. Tak lama waktu berselang, BAM berhasil mempelajari teknik pengendalian Shinsu tahap pertama dengan cepatnya. Padahal menurut para ranker, perlu waktu tahunan untuk menguasai teknik tersebut. Dan tidak hanya itu saja yang diperlihatkan. Pada akhir season 1, BAM berhasil mengalahkan monster mengerikan yang bahkan anak dan Endos tak bisa mengalahkannya. Dan pada season 1 ini, BAM memiliki kelincahan yang sangat hebat, dan bahkan dia dapat menghindari serangan yang cepat. Kelincahan ini didapatkan setelah BAM berlatih bersama Endorsi. Serta tidak hanya itu saja, intuisi yang dimiliki seperti orang yang memiliki pengalaman bertarung yang banyak. Padahal kita tahu bahwa BAM adalah seseorang yang sangat membenci pertarungan. Intuisi yang dimaksud di sini adalah dia dapat melihat kelemahan musuh yang dihadapi pertama kali. Kemampuan ini pernah diperlihatkan saat BAM mengalahkan belut putih saat di lantai pertama. Dan juga tubuh BAM sangat kebal terhadap Shinsu. Itu pernah diperlihatkan saat di ujian Leroro. Saat itu Leroro akan melakukan seleksi reguler dengan menggunakan dinding yang terbuat dari Shinsu. Ketika dinding itu dipasang, normalnya semua reguler yang terkena pertama kali akan ikut terpental karena tekanannya. Sedangkan untuk kasus BAM ini, dia tidak terpental dan bahkan dia tidak merasakan kalau saat itu sedang didorong oleh Shinsu yang kuat. Serta BAM juga memiliki kemampuan untuk merasakan Shinsu. Itu juga diperlihatkan di lantai ujian yang sama, yaitu saat dia disuruh menebak oleh Leroro tentang reguler mana yang berhasil melewati dinding Shinsu untuk pertama kali. Selanjutnya pada season kedua, perubahan yang dialami BAM sangat signifikan, baik dari segi penampilan ataupun kemampuan bertarungnya. Bahkan karena kemampuan bertarungnya, tidak sedikit orang yang mulai takut dengan dia. Dan bahkan sekarang secara terang-terangan dia dijuluki sebagai seorang monster oleh salah satu ranker yaitu Love. Dan tidak hanya itu saja, Wagner Jah pernah mendeskripsikan bahwa BAM layaknya iblis berhati dingin. Itu karena ketika BAM sedang bertarung, dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan terhadap lawannya. Serta kekuatan yang dia miliki bisa dikatakan melampaui seluruh reguler di lantai 20. Kemampuan yang dia miliki sekarang mungkin bisa disejajarkan dengan para putri Zahat yang masih di peringkat yang sama. Bahkan Hayuri Zahat terkejut setelah melihat perubahan BAM yang sangat signifikan. Mengingat dulu dia hanya seorang anak kecil yang polos. Dan apa saja perubahan yang terjadi pada BAM di season kedua kali ini? Yang pertama adalah sangat berkarisma. Perubahan kepribadian yang terjadi adalah dia sekarang lebih pendiam dan memiliki aura atau karisma. Karisma yang dimaksud yaitu dia dapat membuat orang-orang yang berada di sekitarnya menjadi tertarik dengannya. Serta Nobik pernah mengatakan bahwa BAM seperti sebuah cahaya yang bersinar terang dan membuat orang tidak berhenti mengikutinya. Yang kedua yaitu kelincahannya meningkat. Di season 2 ini, kecepatan yang dimiliki oleh BAM sangat berubah drastis, di mana dia secara tiba-tiba dapat muncul di samping lawan. Walaupun begitu, kecepatan yang dimiliki BAM saat ini masih sangat jauh kalau dibandingkan dengan ranker. Yang ketiga adalah ahli dalam pertarungan jarak dekat. BAM memperlihatkan kemampuan dan gaya bertarung yang berbeda-beda.
Kemampuan ini didapat dari hasil latihannya dengan ranker tingkat tinggi, yaitu Ha Jing-sung. Meskipun tidak diketahui tentang bagaimana cara mengajar Ha Jing-sung kepada Bam, kemampuan Bam dalam pertarungan tidak bisa dianggap remeh. Karena ketika dia dalam pertarungan jarak dekat, Bam dapat mengkombinasikan Shinsu dengan kemampuan bertarungnya, dengan tujuan untuk meningkatkan daya serang yang diterima musuh. Yang keempat, refleks tubuh yang meningkat. Setelah Bam berhasil mengetahui bahwa di tubuhnya ada sosok monster yang mengerikan, dia mencoba untuk melakukan komunikasi dan di sana, banyak misteri yang muncul. Ketika dia selesai berkomunikasi dengan sosok monster di dalam tubuhnya, seluruh kemampuannya ikut meningkat dan juga refleks dari tubuhnya meningkat drastis. Refleks yang dimaksud yaitu, di mana dia menyerang musuh tepat sebelum lawan tersebut menyerang. Bagaimanapun juga refleks yang dia miliki ini lebih ke arah insting, di mana tubuhnya merespon dahulu sebelum berpikir secara sadar. Itu pernah diperlihatkan saat dia melawan reguler dengan item yang membuat lawannya tidak terlihat oleh observer Miseng atau Lighthouse Kun. Selanjutnya adalah kekuatan dari jiwa-jiwa. Kemampuan ini dia dapat saat arc kereta neraka, yaitu saat Clone White mulai terkesan dengan kemampuan Bam menyelesaikan sebuah masalah. Dia memutuskan untuk memberikan hadiah jiwa-jiwa pendendam yang membentuk tubuh Clone White itu. Dan juga Bam setelah diberikan kekuatan ini, dia dapat beradaptasi dan menggunakan kekuatan ini melebihi Hwakin. Dan bahkan Bam mampu membuat pedang yang berasal dari jiwa-jiwa yang dendam kepada Hwakin. Kemampuan ini terkonfirmasi setelah dia menemukan bentuk asli dari kekuatannya di dalam Rise Pod. Dengan kekuatan tersebut, Bam mengatakan bahwa dia menyerap jiwa-jiwa itu dengan sangat cepat. Kemampuan keenam yaitu kemampuan copy paste. Jika kalian sadar, Bam dapat mengcopy teknik dari musuh yang pernah dia lawannya, atau juga berasal ketika dia mengamati teknik dari seseorang. Meskipun Bam dapat mengcopy teknik sekelas ranker dengan mudah, tapi setelah dikatakan bahwa dia memiliki kekurangan dalam hal kekuatan, yaitu di mana teknik yang dia tiru tidak memiliki daya hancur yang sama dengan aslinya. Dan karena kemampuan inilah Bam mampu untuk mempelajari banyak sekali jenis teknik bela diri selama di kereta neraka. Dan untuk pembahasan kekuatan Bam di season ketiga, mungkin akan dibuat di video terpisah kalau banyak yang request, dikarenakan Bam di season ketiga masih belum diperlihatkan semua kekuatannya. Jadi jika dibuat pembahasannya akan terkesan menggantung. Sekian dulu pembahasan dari kami tentang evolusi Bam dari season 1 sampai 2. Dan jika di pembahasan kali ini ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi di bawah. Serta kalian juga bisa saling berdiskusi tentang Tower of God di kolom komentar.